Beli jajanan tapi dibegal. Cakep. Bukan Jerman tapi Portugal. Kita bahas di Skor Radar kali ini sama gue Fajar Zulfami, Arman dan juga Kang Jalu. Nah, kalau biasa kita langsung masuk ke pembahasan, gue mau bikin games dulu. Tolong dibantu ya teman-teman ya. Langsung dengan acara ini ya, biar agak lebih menarik sedikit. Ini kan lawannya adalah Arman yang sudah berkecimpung di dunia sepak bola sejak 10 tahun terakhir. Sementara Kang Jalu 5 tahun terakhir. sudah berkecimpung di sepak bola sejak 40 tahun terakhir. Jadi lu lebih apa sama yang update? Kalau gua tanya tahun 86 90 88 lu bisa. Jadi kita akan bermain siapa yang jawab lebih banyak. Jadi gua akan kasih pertanyaan, kalian harus jawab dalam waktu 30 detik sebanyak-banyaknya. Jadi kalian saling bet nih. Oke, kita mulai ya. Tadi udah dijelasin biar durasi nih. Gampang. Sebutkan nama pemain timnas Turki dalam 30 detik. Lu bisa jawab berapa, Man? 1. Gua juga 1 lah. Gampret nih. Ya udah gua 2 deh. Gua 2. Ya udah 3 deh. 3. Udah Arman aja lah. Musim ini ya? Hah? Musim ini. Iya. Pemain di Euro ini sekarang. Iya. 3. Anjir 30 detik. Tolong dong guys, dibantu dong. Oke, kita mulai ya. 30 detik dari sekarang. Arda Yildiz Soyuncu. 2 dong lu. 3. Nama lengkap lah. Aduh, aja. lengkap dong. Gua 2 aja nama lengkap. Lengkap. Kalau enggak gagal nih, udah. Gagal 10 berarti detik. gagal. Nama lengkap. Gua sama 2, Arda Guler, Altay Bayindir. 1 poin loh. 1 poin. Nah. Selanjutnya, sebutkan nama pemain timnas Jerman. Gampang ini mah. 30 detik ya. Lu Man. Lu dulu Lu coba. dulu kan, Oke. tadi kan Apa? dia. Lu bisa Gua dulu. bikin 11. 11. Uh. Lu berapa? Langsung kasih Kang Jalu aja. Hah? Kang Jalu nih, Nama 11 lengkap ya. semua. 30 detik. 11. Ya. 30 detik dari sekarang. Kai Havertz, Nikas Fuhruk, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Ilkay Gundogan, Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Toni Kroos, siapa Jonathan Tah, Antonio Rudiger, sama satu lagi bek kanan Joshua Kimmich. Oh, Tepat, dikit ya. 20 detik saja. 30 detik tuh lama ya. Lama makanya lu cuma 3. 2 poin, 2-0. Lanjut. Sebutkan nama pemain timnas Belgia dalam 30 detik. Jangan mikir, lu jangan ngebayangin nama-nama dulu, ayo. Sebutin angka dulu. Mikir dulu, curang. 11 lah, startingnya 11 masa iya. 4. Ih, Nama lengkap coy. Nama Susah lengkap. coy. Gue juga bingung ya. Iya. Gue 3. Lah, mundur. 4 harus naik. 4, bentar. Gue jadi bingung kalau 4 pemain. Ya udah gue 5 deh. 5. Ya udah kasih Kang Jalu 5. 5. Ya gue lagi. Oke, kita mulai. Lah, mana nih ini gua? Ya, 30 contekan. detik dari sekarang. Conde Castel. Siapa? Romelu Lukaku, Ya, Kevin De Bruyne, ya. Carrasco, Ya. Yani Carrasco, satu lagi. Aku jadi lupa nih, Thomas Munier. Thomas Munier. Oke, 3-0. Ya ini mah udah gak ada Easy kesempatan banget buat nih. menang. Ya kasih 5. kesempatan dia satu. Terakhir buat Oke. dia aja. Oke oke. Sebutkan pemain timnas Inggris. 2-3 dong. Jangan semua dong. Iya. 11 dulu deh, 11 dulu deh. 12 dong. Kan 11 tadi udah. 2 poin nih nilainya nih. 2 poin biar nipisin Nilainya keadaan. 2 poin nih. 12. Coba deh. Ya, coba 12. Coba. 12. Oke. 30 detik kita mulai dari sekarang. Harry Kane, Phil Foden, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Declan Rice, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Mark Guehi, Jordan Pickford. Ayo satu lagi gampang lah. 5. Siapa sih cadangannya? 4. Gallagher. Depannya apa? Nggak tahu Gallagher. Noel. Nah, Kanar.
Kan dia apa anak Vokalis. Kita kasih 2 poin. Ini penentuan nih final. 3-2 skornya. 3-2 ya udah. 3-2 skornya. Kok pakai Skor kayak akhir 2 poin. enggak asik. Skor akhir 2 poin. Tahu gitu. Oke. Kayak Game City. Sebutkan nama pemain timnas Portugal. Oke, timnas Portugal. Anjing nama lengkap nama saya itu. Ya udah nama-nama ini aja biar bisa sebanyak-banyaknya. Oke. 5 deh gua. 6 deh. Kasih. 2 poin ya. 30 detik kita mulai dari sekarang. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Joao Cancelo, Diogo Dalot. Gampang lah itu. Gampang. Oke, yang menang Arman. Seru kan? Enggak. Kenapa gue taruh Portugal di akhir? Karena kita akan bahas Portugal. Portugal ini baru saja Bridgingnya boleh ya. Iya. Portugal baru aja menang melawan, bukan baru aja, ini kita take di hari Senin, menang dari Turki 3-0 tanpa balas. Yang menjadi sorotan tuh justru adalah seorang Cristiano Ronaldo. Pertamanya kita bahas dari ini dulu, pitch invader. Total ada 6 pemain yang masuk lapangan, 5 saat permainan, 1 pas sudah selesai. Dan itu bikin bikin Roberto Martinez pelatihnya mempertanyakan ini keamanannya gimana nih gitu. Ini kan event yang harusnya udah disiapkan dari jauh-jauh hari dan masalah pitch invader kan bukan pertama kali gitu. Harusnya udah ada penanganan. Menurut lu gimana nih Kang soal pitch invader ini nih Kang? Ya harusnya belajar dari Indonesia lah ya. Pakai ring tinggi-tinggi. Jadi nggak bakal bisa pitch invader. Ya nggak gini lah. Tadi dalam artian pemain bintang selalu menjadi daya tarik ya Jam. Dalam artian ini kan seleksi sudah dilakukan pasti sama panitia dengan ada pengecekan tiketing segala macam sampai masuk aja. Kalau di Jerman tuh pasti harus melewati pintu berputar sebelum bisa masuk tiket. Karena problemnya adalah bahwa kadang-kadang ya mungkin ya ini emang sudah diniatkan tapi ya niat itu muncul pada saat pertandingan juga mungkin aja tiba-tiba wah gue iya ternyata gue dapat paling depan nih ternyata ya udah gue kesempatan. Nah sebenarnya kan ada steward segala macam ya kalau untuk bereaksi belum tentu secepat para pitch invader. Jadi memang ini harus menjadi teguran bagi panitia pelaksana tapi ya di sisi lain ini menjadi sebuah fenomena yang biasa di lapangan sepak bola ketika ada seorang bintang di sana. Nah apalagi ini kan ada UEFA ngeluarin statement setiap pelanggaran dalam lapangan merupakan pelanggaran terhadap peraturan stadion dan akan mengakibatkan pengusiran dari stadion, larangan ke semua pertandingan selama turnamen dan pengajuan tuntutan pidana resmi. Tapi kan salah satunya ada bocah yang under 12 tuh, di bawah 12 tahun. Tapi tidak ada tuntutan pidana untuk anak di bawah 12 tahun, namun orang dewasa yang mendampingi tetap bertanggung jawab. Jadi dia udah di ban tuh. Kalau datang sendiri anak 12 tahunnya gimana? Ya dianya seenggaknya nggak ada pidana, tapi dia di ban buat nonton pertandingan selama turnamen gitu. Tapi ya udahlah di luar insiden itu dan makan korban juga tuh Gonzalo Ramos kan. Ramos. Ditabrak stewardnya ya. Enggak itu kayaknya gara-gara ngejer ya. Dibayar Cristiano Ronaldo deh supaya Ronaldo jadi nomor 9 terus nih di situ. Gue yakin. Tapi di luar insiden itu ngomongin Ronaldo, dia juga selain masalah pitch invader, dia juga menjadi sorotan karena unselfish, ketidakegoisannya dia. Ya makin dewasa orang harus makin bijaksana. Tapi ada aja nih omongan yang bilang ya mungkin dia karena dia ngincer rekor assist kali. Ya kan karena kita tahu dia sekarang top skor 14 gol kan di Euro kan. Assist sekarang jadi sejajar Karel dengan Poborski, tapi dia masih aktif kan. Berarti dia di peringkat 1 sekarang gitu. Menurut lu ngelihat penampilannya Ronaldo sepanjang Euro kali ini di 2 pertandingan ini dan pertandingan kemarin lawan Turki gimana? Kan lu menjagokan Portugal jadi salah satu finalis. Lempar aja. Ya kalau ngomongin dibilang egois ngincer rekor ini itu sebenarnya Ronaldo, kalau kita ngomongin Ronaldo apapun yang dilakukan bakal jadi rekor sih. Kalau dia nggak bikin assist, bikin gol juga ada rekor Kang ya. Pemain tertua 39 gitu. tahun. Jadi dibilang egois sebenarnya nggak. Kalau dulu mungkin di zamannya dia lagi sama Messi head to head banget itu mungkin iya, karena beberapa pemain juga kayak Rooney, Gary Neville, bahkan Dudek juga bilang Ronaldo itu tipe pemain yang otaknya cuma ada gol. Lebih baik dia menang 1 gol tapi dia yang golin daripada 5-0 tapi dia nggak golin sama sekali. Itu testimoni dari mantan-mantan rekan setimnya gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat memang kayak Kang Jolu bilang seiring tambah dewasanya Ronaldo itu udah mulai hilang tuh. Di Al Nassr bulan lalu bahkan di semifinal Piala Raja dia
sengaja ngasih penalti ke Sadio Mane buat ningkatin confidence-nya yang udah hampir sebulan gak cetak gol gitu. Berarti makin dewasa ya, makin kesini makin dewasa. Iya, tapi emang jarang ya kita lihat Ronaldo umpan biasanya ketika di luar kotak penalti ya ngasih umpan untuk cetak gol. Ini umpan ke samping tuh udah berapa apalagi tahun itu open goal lah ibaratnya tuh. Lu seorang Ronaldo tuh udah 99,9% gol lah. Pasti di shoot gitu. Iya, cuman kan ini juga untuk membuktikan bahwa memang ini juga bisa menjadi bisa menjadi sebagai peringatan buat tim pesaing lain ya, bahwa Portugal sekarang bukan Ronaldo sentris. Mungkin itu juga pesan yang ingin disampaikan Ronaldo, karena kita lihat ya, walaupun dia menjadi top skor di babak kualifikasi Euro, tapi sebenarnya perannya kan sedikit tergerus lah. Bayangkan Ronaldo itu rata-rata ketika dikualifikasi dari 9 permainan dia bahkan tidak termasuk top 15 pemain yang paling banyak menyentuh bola di timnas Portugal. Ada 16 pemain lain yang secara rekor sentuhan bola per pertandingan jauh lebih tinggi dibandingkan Ronaldo. Ini membuktikan apa? Kalau dulu kan strategi Portugal plan A berikan ke Ronaldo, plan B paksa plan A supaya bola ke Ronaldo. Sekarang kan enggak, semua bisa dinamis. Kita lihat bagaimana permainan yang sangat dinamis dari Portugal ketika melawan Turki, dari formasi 4 back menjadi 3 back, yang Bernardo Silva pun bermain begitu luar biasa, dan menurut gue ini bisa menjadi bisa menjadi sebuah peringatan bahwa jangan remehkan Portugal. Itu sih, Jam. Berarti menurut lu Portugal di Euro kali ini walaupun nggak ada Ronaldo tetap bahaya? Tetap bahaya, Portugal akan tetap bahaya. Tapi gini, bagaimana pentingnya seorang bintang berada dalam satu tim. Ini gua refer ketika zaman lu belum lahir lah ya kali ya, dalam artian bahwa pada final 96 yang gua tahu tuh ya, final Euro 96, Jurgen Klinsmann itu kondisi fisiknya 50% apa 60%. Tapi dibaksakan sama Bertie Vogts. Kenapa? Karena dia adalah kapten tim dan dia adalah ikon dari timnas Jerman saat itu. Wajar ya, walaupun dia tidak mencetak gol, Oliver Bierhoff yang mencetak gol, tapi perannya Klinsmann sebagai penjaga mental atau setidaknya untuk memberikan ancaman kepada lawan bahwa saya siap berjuang apapun untuk negara ini walaupun dalam keadaan sakit, itu bisa menjadi cyber tersendiri buat lawan. Itu juga menurut gua Ronaldo di Euro 2024 kali ini, walaupun belum mencetak gol, tapi gue yakin dia tetap akan menjadi sosok yang sangat diandalkan oleh Portugal di dalam maupun di luar pertandingan. Menurut lu gimana? Penting nggak sih ada Ronaldo di situ? Karena kayak kita tahu Ronaldo kan kalau misalkan temennya ngopernya salah ke dia pasti ngamuk-ngamuk tuh, marah tuh. Itu yang dicap orang, nih orang udah bisanya marah-marah doang gitu. Udah goal getter jiwa ininya udah berkurang, sisa marah-marah doang. Termasuk gol keduanya tuh yang blundernya si backnya Turki. Itu kan Cancelo miskomunikasi tuh mereka berdua kan, terus ngamuk, tau malah gol dipelukan lagi. Itu gitu. Ilmu barunya, Jap. Yang gol kedua tuh ilmu lawan ya, mengecoh lawan dengan teriakannya. Mengecoh teman setim dan juga lawan. Jadi kaget kan. Nah menurut lu gimana, Man? Apakah justru dengan adanya Ronaldo pemain-pemainnya malah jadi ya takut aja gitu, harus ya udah ke Ronaldo gitu, atau jadinya bikin negatif tim, atau justru menurut lu penting banget sosok Ronaldo ini masih penting. Pertama secara sosok ya pasti gitu. 20 tahun terakhir ikonnya Portugal pasti Ronaldo gitu. Dan ini juga sempat dikritisin si Martinez ya, pelatih kan ya. Itu kenapa masih manggil Ronaldo, dan apakah dia akan selalu mainin Ronaldo 90 menit gitu di usianya yang udah senja. Dibalikin lagi sama Martinez, kalau ya musim lalu lihat Ronaldo main berapa menit di klubnya gitu. Hampir tiap pertandingan itu full match dia main gitu. Terus mencetak 41 gol dari 42 pertandingan. Gak ada lagi gol getter lain di Portugal yang statistiknya juga oke gitu. Jadi gak ada alasan buat gak manggil Ronaldo menurut dia. Ya selain Ronaldo juga salah satu pemain veteran itu Pepe. Veteran hero. Kalau di media luar bilangnya veteran hero. Jadi bukan Ronaldo yang jadi hero di pertandingan itu karena asisnya, tapi Pepe. Ini pemain 41 tahun. Tapi garangnya gue bilang sih masih sama ya, kayak dulu ya. Masih aja gak tua-tua loh. Iya, awet tua, bukan gak tua-tua. Bukan gak tua tuh awet tua. Itu dari zaman di Real Madrid, mukanya gitu aja terus. Betul. Nah ini membuktikan kalau ya Pepe jadi one of the best defender di Eropa saat ini. Ya sejauh ini. Mungkin karena tapi kan gini Jap, ini kan dalam tanda petik lawannya bisa berada satu kelas di bawah Portugal ya. Kita masih menunggu bagaimana Pepe ketika meladeni tim
dengan penyerang yang lebih dinamis. Itu yang belum kelihatan lah sebenarnya dalam artian dengan tim yang selevel sama Portugal, apakah bisa mengimbangi kecepatan para pemain, entah itu siapa, misal kayak Havertz atau Bellingham atau siapapun itu dia. Nanti kita lihat aja ketika memang sudah melalui babak grup dan di fase gugur, itu akan kelihatan apakah PP ini memang pantas gitu untuk menyandang salah satu the solid defender di Euro kali ini. Menurut lu Portugal ini nggak punya kans paling besar nggak di saat ini untuk lolos ke final, man? Karena kita tahu sekarang di bagian sebelah kiri itu ada Jerman yang udah masuk ya, Jerman, Spanyol dan Portugal dalam satu bagian itu. Udah berarti nggak ada final tuh, ketemu antara Jerman Portugal, Spanyol Portugal atau Spanyol Jerman. Menurut lu dari 3 tim besar ini yang sekarang udah masuk di saat kita take ini, dari 3 tim itu Portugal punya kans lebih besar masuk ke final dibanding Spanyol dan Jerman. Iya kan jagoan gua Portugal Prancis final kan. Dan apa yang membuat Portugal itu lebih diunggulkan gitu dibandingkan 2 pemain lagi, apalagi Jerman juga oke gitu. Walaupun semalam main imbang lawan Swiss, tapi Swissnya kalau Jerman kan emang kalau spesialis pertandingan ketiga fase grup udah kayak gitu kan. Enggak, masanya gini, mungkin secara non teknis ya Portugal diuntungkan gini. Kemungkinan Portugal lolos tuh ke semifinal ya, karena Jerman sama Spanyol udah ketemu bantai-bantaian di perempat final. Nah mungkin ketika kondisi tensi panas Jerman lawan Spanyol, siapapun yang menang lawan laga ini berada dalam keadaan yang tidak terlalu fit ketika menghadapi Portugal. Ini bisa saja yang menjadi faktor eksternal yang menjadikan Portugal favorit lolos ke final. Mungkin itu sih Jab salah satunya. Tapi kalau dari sisi permainan, kita belum, mungkin wajah asli Portugal adalah ketika melawan Turki ya. Bisa saja ini cukup merepotkan buat Spanyol maupun Jerman. Tapi kalau gue tidak sependapat dengan Arman bahwa akan ke final, ya gue masih melihat bahwa gimana kalau dia menghadapi Jerman atau Spanyol, itu aja sih. Menurut lu, Man? Ya kalau ngelihat pemainnya sih gue pede ya, maksudnya ada pemain-pemain seniornya kayak Ronaldo, Pepe, Bernardo Silva gitu, Bruno Fernandes, dipadu sama beberapa wonderkid FM Kang. Antonio Silva, Diego Costa juga termasuk Diego lah. Costa, terus Conceição yang golin juga di match pertama. Nah Trincao nggak dipanggil ya? Apa? Trincao nggak dipanggil ya? Trincao enggak kayaknya. Nah ini menurut gua perpaduannya oke banget gitu. Pemain senior yang udah mateng, terus ada beberapa yang lagi ada di usia emas sama si wonderkid ini. Nah ini modalnya ini oke banget nih secara pemain gitu. Belum lagi kalau mereka lolos ke fase knockout sebagai juara grup, itu lawannya cuman di 16 besar peringkat 3 terbaik di antara grup A, B sama C. Kalau lolos lagi, lawannya itu pemenang antara runner up di D sama E. Jadi lumayan mulus tuh di fase knockout. Tapi dari secara permainan, lu melihat dari 2 permainan ini, kalau menurut gua ya nggak belum yang istimewa banget gitu dari segi permainan ya. Kalau menurut lu gimana? Yang istimewa kan lagunya apa Ahmad Dhani tuh? Iya. Istimewa. Nggak, tapi kan kalau menurut gua justru Portugal udah kelihatan wajah permainan yang sebenarnya itu adalah ketika melawan Turki ya, dibandingkan ketika melawan Ceko yang tampil menurut gua cukup underperform lah. Tapi ketika melawan Turki, ya inilah wajah Portugal di bawah Roberto Martinez yang sangat fluid, sangat dinamis, bagaimana setiap pemain bisa mengisi kekosongan. Ketika tadi gue bahas juga bagaimana dia mengubah formasi dari 4 back ketika di atas kertas, ketika menyerang menjadi 3 back. Nah itu menurut gue ini wajah permainan Portugal yang sesungguhnya ketika melawan Turki. Ya gue juga kecewa sama Turkinya sih. Mereka udah langsung mutusin buat main defensif dari awal gitu. Montellanya juga bikin rotasi di saat di game pertama banyak pemain-pemain yang oke gitu. Kayak kipernya kan dirotasi tuh. Iya. Kipernya diganti sama kiper MU. Bek kanannya yang kemarin game pertama ngegolin diganti. Tapi mungkin siapa Montella juga udah punya hitung-hitungan di atas keras, lawan Portugal pasti susah nih. Dia akan mati-matian nanti lawan Ceko. Mungkin bisa juga seperti itu, Jap. Ya, tapi sayang aja kan terbuka juga resiko juga kalau kan. dilihat dari seenggaknya mereka punya ini loh, punya peluang berapa kali kan ketika mereka memutuskan buat ofensif ngerepotin juga. Kenapa gue kecewa itu, kenapa lu malah bikin dari awal banget Kang, maksudnya kenapa dari awal banget gitu. Kalau gini Jap, kalau dia nggak bisa main FM sih ya. Kalau turnamen bagian pemain capek kelelahan, lu pernah kan megang timnas? Iya, itu apa fitness match-nya. Nah, maksud fatigue. Iya, maksud gua dalam artian ya ini mungkin udah ada hitung-hitungan sendiri buat Montella. Dia mungkin akan dia sudah memprediksi lawan Portugal mau gimana pun pasti gua kalah lah.
mungkin makanya gue benar mati-matian lawan Ceko, tapi ternyata tapi mungkin kan yang itu dia tidak prediksi adalah kalah skornya. setelah itu. Enggak, maksudnya tapi kan kalau itu paling ntar gue mati-matian, tapi kan itu masih gambling, Kang. Loh. Lu hadapin dulu yang di depan mata gitu loh. Iya, menurut sekarang gua. ya masalah gambling atau nggak gambling kan lu bukan pelatihnya Ya, iya. Turki sih, Kan Jap. makanya Ya gua yang bilang, tahu gua- kondisinya gua kan dia. menge- Iya. Gua kecewa dengan Benar, ya penampilan wajar kan gitu. lu fans Turki. Ya Enggak, wajar gua lah lu fans ngecewa. Turki. Gimana Gue sih? mengagumi permainan Turki saat melawan Georgia gitu. Tapi kenapa langsung berubah drastis gitu? Itu Harusnya sama kayak Iya. pas fansnya Jerman mengagumi saat lawan Skotlandia gitu lawan Swiss. ya, tapi kan di game kedua bagus juga lawan Iya, Rumania. lawannya Hungaria. Hungaria, Ya. Jar. Hungaria tuh salah satu diprediksi bakal jadi dark horse loh. Karena di kualifikasinya bagus ya kan. Tapi kan ya gitu namanya mentality is number one. Kayak Inggris yang tidak punya mentality. Punya lah mentalnya ya sejauh ini kayak gitu It's aja. going home. Makanya gua pakai baju ini. Nah kan Inggris nih, gue bilang kemarin banyak fans yang kecewa. Bahkan gue ngeliat ada satu konten kreator yang bikin ketika pertandingan selesai lawan Denmark diwawancarain tuh Fox Pop satu-satu fans Inggris. Southgate mother tut. Jadi banyak banget yang menyayangkan nih pelatih ini kenapa sih gitu, ada masalah apa sih ini orang gitu. Di game pertama terbukti starting 11-nya dia tidak berkembang di dalam permainan. Di game kedua lawan Denmark dipaksain lagi. Dan ini banyak yang menyayangkan itu TAA. Dia kan mencoba bereksperimen dengan TAA jadi gelandang gitu. Dan di match pertama kan Gatot lah bisa dibilang gagal. Lah kenapa lu masih coba dengan yang sama, Foden juga dengan posisi yang sama, nggak ada strategi lain gitu, nggak ada plan B gitu. Kalau balik lagi ketika lu bilang turnamen, nah berarti dia bukan pelatih yang cocok untuk turnamen dong. Lu kira bawa ke final jadi puji-puji ya sama fan Inggris. Nggak gini sih Jap, kalau menurut gua mungkin pemain-pemain Inggris ini mendapatkan isu yang tidak jelas sih, dalam artian ini bukan masalah strategi, dalam artian gini loh Jap. Arnold pernah dimainkan oleh Klopp juga di posisi nomor 6. Tapi kalau kita lihat dari dua pertandingan ini, kelemahan dari formasi yang diterapkan Southgate adalah mereka bermain terlalu dalam lah istilahnya, terlalu belakang. Coba kita lihat bagaimana Declan Rice, Alexander Arnold sama Bellingham itu dekat, justru sangat dekat. Sementara ini ke Bukayo Saka, ke Foden sama ke Kane agak jauh. Nah, ini yang membuat aliran bola mereka jadi tidak jalan. Mereka Putus di tengah gitu. Putus di tengah, untuk mengalir ke depan sangat sulit. Foden tampil buruk kenapa? Ya lu bahas di minggu lalu kan, tidak mendapatkan pasokan yang pas. Satu-satunya yang gol Inggris yang terjadi di Euro kali ini yang golnya Bellingham itu merupakan salah satu proses yang cukup bagus dengan memanfaatkan bola ke area garis pertahanan lawan. Sementara sisa pertandingan dan juga ketika melawan Denmark itu tidak kelihatan, mereka terlalu fokus di tengah yang bermain terlalu dalam. Kalau di sepak bola itu kan ada 18 bagan ya, 18 bagan. Nah, pemain di kotak 14 ini sebenarnya kotak yang paling sangat vital untuk atau kotak Final 14. Kotak 14 itu adalah di depan lingkaran kotak penalti. Okay. Nah, di posisi ini tidak ada satupun pemain Inggris yang mengisi. Nah, padahal ya ini adalah jarak yang antar penyerang dan gelandang pun di sini harusnya diisi, dan itu yang tidak ada. Kebukti bahwa Inggris kesulitan mencetak gol, salah satunya karena mungkin yaitu instruksi yang tidak jelas dengan penempatan pemain yang menurut gua masih harus dipertanyakan dari Southgate. Itu sih Jap. Nah, banyak yang beranggapan nih kalau Southgate tuh udah salah nyoret Grealish, Maddison, terus ada Jared Braithwaite. Terus ada statement dari Wayne Rooney, mantan timnas Inggris juga, dibilang kesalahannya justru karena nggak manggil Jordan Henderson. Oh, jelas salah dong itu. Menurut lu gimana Man? Apakah emang sosok Jordan Henderson ini yang kepingan yang kurang di timnas Inggris saat ini? Kayaknya malah gue lebih oke Maddison yang ada sih. Karena kalau ngomongin tadi kan berarti kan kalau Maddison kan lebih stylish gap, ya berarti ya. Ada gap tuh antar lininya. Kreatif, nah, Maddison itu kalau lihat heat mapnya, daya jelajahnya di IPL musim lalu tuh lumayan, nggak oke banget tapi lumayan gitu. Nah itu bisa jadi salah satu pemecah masalah
yang ada nih dari gap yang terlalu jauh dengan pemain yang punya daya jelajah luas gitu untuk jadi jembatan. Menurut gue Madison lebih cocok. Nah tapi kalau kata Southgate sendiri dia justru kehilangan Calvin Phillips. Gitu. Kenapa dia bereksperimen TAA? Karena dia tidak menemukan pemain lain yang sekaliber Calvin Phillips gitu. Menurut lu gimana Kang Calvin Phillips kan? Itu kayaknya alasan. Dia di City aja nggak dipakai. Gini. Di West Ham juga nggak terlalu bagus juga. Justru pemain setiap pelatih itu pasti punya pemain kesayangan, Jap. Lu mau gimana pun posisinya ya ada. Enggak, tapi di luar itu menurut lu dari lu melihat lu sebagai pengamat sepak bola selama 40 tahun ini gitu loh. Lu melihat sosok Calvin Phillips, setuju nggak lu dengan argumennya si Southgate? Gua nggak suka lah Calvin Phillips. Ya kalau Henderson masuk ya setuju, tapi ya mau Henderson atau Maddison sebenarnya kan memang bahwa kuncinya kan di Bellingham nih sebenarnya. Dalam artian Bellingham tuh kenapa di Madrid bisa sukses banget karena diberikan kebebasan dan eksploitasi kan dari sebagai striker juga. Nah di Inggris permasalahannya adalah tidak ada gelandang pekerja untuk pakai double pivot kan. Sementara kalau Alexander Arnold itu kan salah satu kelebihannya adalah umpan-umpan panjangnya kan. Sementara dengan bermain yang terlalu ke dalam dan terlalu rapat antara Bellingham juga Declan Rice, kelebihannya itu tidak bisa dieksploitasi dengan maksimal. Ya ini menjadi tidak jalan. Ya wajar mau siapa, mau Maddison ataupun Henderson yang dimainkan di situ. Kalau memang jaraknya terlalu rapat ya akan sangat kesulitan juga, walaupun kita tahu bahwa untuk umpan sejajaran, umpan vertikal Henderson cukup baik juga di posisi tersebut. Ya niatnya kan pengen kayak Toni Kroos sama Andrich di Jerman gitu. Dua itu yang satu biar crossingnya, yang satu lagi yang buat ngahajar gitu. Iya, tapi kan di situ Jerman ada Ilkay Gundogan yang bisa bermain di posisi di depannya, yang bermain lebih leluasa dibandingkan Bellingham. Seperti itu sih, Jap. Nah, yang salah satu yang jadi sorotan dari timnas Inggris juga adalah nggak ada niatan pressing ke lawan dari pemain-pemainnya gitu. Bahkan ada datanya, ada average number of opponent pass before making a defensive action at Euro. England itu ada di urutan 3 terburuk. Di atas Albania dan Romania. Jadi tapi Romania pernah menang nggak ya juga ya hebatnya. Romania menangnya telak. Tapi iya, itu dia. Inggris juga menang 1-0. Inggris juga menang sekali 1-0. Nah itu dia membiarkan pemain tim lawan itu udah melakukan 23 pas dulu baru pressing gitu. Terlalu dini, terlalu lama membiarkan mereka berpikir ini kan jalannya build serangan gitu. Taktiknya di FIFA berarti bukan heavy pressure after loss. Bukan, betul. Biar balance harus. Harus itu mungkin. Slow pressing. Slow pressing. Nah, tapi ini yang bikin salah satu dinilai jelek lah. Menurut lu setuju nggak sama data ini gitu? Setuju, bahkan udah dikritik juga kan sama Alan Shearer sama Gary Lineker kalau nggak salah. Dan sayangnya itu di counter sama Ken justru agak-agak sinis gitu. Dia bilang main buat timnas Inggris yang udah nggak pernah juara puluhan tahun tuh emang susah. Bahkan mereka pun yang dimaksud ini pandit-pandit mantan pemain, mereka pun ada di era itu, era yang nggak bisa ngasih apa-apa juga ke Inggris gitu. Counternya lumayan nyelekit. Iya. No. Menurut lu kan? Enggak, dalam sepak bola modern kan pressing menjadi salah satu peran kunci ya, dengan eranya gegen pressing atau Saribo segala macam. Justru ya kenapa tadi tidak ada pressing, menurut gue itu justru yang membuat Inggris kesulitan ketika mencoba melakukan counter balik juga. Mereka terlalu membiarkan leluasa, bahkan sampai para striker dan gelandang serangnya pun tarik ke bawah kan. Nah ketika ngelawan mana tuh Denmark yang sampai kumpul semua. Denmark betul. Nah, ketika mencoba melakukan sebuah direct pass tidak ada yang dituju. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Oke lah, dia tidak ada pressing dalam tanda petik nggak masalah. Tapi asal pemain disiplin tetap posisinya ketika ada direct pass bisa dikejar. Ini kan jadi nggak ada. Ya itu yang membuat kesulitan. Padahal Inggris dengan kita tahu ke kualitas Phil Foden, kualitas Saka dan bagaimana klinikalnya Harry Kane itu bisa dimanfaatkan ketika melakukan serangan balik. Tapi itu yang tidak ada di timnas Inggris saat ini. Build up-nya juga jelek banget ya Kang ya. Ya kalau itu udah pastilah. Dia berapa kali Declan Rice tuh malah balik lagi ke belakang saking bingungnya. Lo bisa lihat itu ada statistiknya di Sky Sports kalau nggak salah. Pickford itu kiper yang paling banyak buang bola langsung ke depan di antara semua kiper yang ada di Euro. Dan jeleknya lagi udah hit mapnya langsung ke depan itu yang berhasil dikit gitu persentasenya. Justru yang berhasil tuh kalau dia main pendek ke kiri, ke kanan atau ke dua backnya. Ya karena mainnya terlalu bawah semua, di depannya kosong ya, Kane kejauhan, Bellingham terlalu ke dalam, jadi nggak ada yang nyambut.
Kalau menurut kalian strategi atau formasi starting 11 yang cocok lah untuk di Inggris dengan 23 pemain yang dipanggil ini, di ramunya yang paling ciamik. Kan kalau banyak yang bilang startingnya Southgate nih payah banget, apalagi keputusan dia mengganti pemain pun udahlah telat, yang diganti juga begitu gitu, ganti 3 depan sekaligus gitu. Padahal masalahnya bukan di situ sebenarnya, di tengah justru yang mampet gitu, bukannya mainin Maino atau Cole Palmer, dimainin Palmer masukin Ezekiel Duasel ya kan. Jago dong di Persib jadi dia. Sama Bowen, sama Oli Watkins gitu. Benar-benar 3 pemain baru di depan gitu. Sedangkan tengahnya nggak ada yang di bongkar pasang. Tapi pas Watkins main tuh lebih dipuji tuh sama si tadi. Karena lebih berasa serangannya. Dan lain-lain, karena lebih ngepres juga. Harry Kane tuh dikritiknya karena itu nggak ngepres di depannya. Nah kalau menurut lu starting 11 yang better dari starting 11-nya Southgate, coba. Kalau gue balik lagi yang episode sebelumnya tuh, mungkin di kirinya mudah-mudahan Luxio udah bisa main. Jadi cederanya dipanggil. Jadi balance tuh kanan kiri, tahu kenapa ya? Masih ada Chilwell kan, masih bisa gitu. Maksudnya ngapain dipaksain pemain yang terakhir main bulan Februari. Itu kalau sembuh juga nggak bisa langsung oke kali performnya. Oke, Luxio di kiri. Ya tengahnya masih Guehi sama Stone. Terus kanannya Walker. Oke. Mungkin pivotnya Rice sama Mainu kali. Rice sama Mainu. Oke. Tetap depannya Bellingham, Foden Saka. Harry Kane. Oke. Berarti yang berubah cuma di bek kiri sama Mainu ya. Lu Kang? Perlu juga gua. Iyalah. Apalagi lu yang udah 40 tahun berkecimpung di sepak bola gini internasional. Kalau mau memaksakan dengan pola 3 back, gua coba akan tetap pola 3 back aja, dalam artian gini. Posisi kiri mungkin diserahkan kepada Bowen lah. Tapi tidak sebagai fullback kiri, dia lebih main sebagai wingback. Ya. Terus posisi 2-4-5-nya tetap siapa aja, Walker, Guehi sama John Stones. Di posisi 6 adalah Declan Rice. Nah di posisi 8 ini mungkin pasang 2 orang, Maino, entah itu dengan Bellingham ataupun dengan Gallagher. Kalau misalnya dengan Gallagher ya kok 2 aja, berarti 2 posisi 6 kan. Nah di kanan baru pasang Bukayo Saka atau Foden. Nah itu udah berapa tuh jumlah pemainnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dong. 9. Nah baru Bellingham sama Harry Kane di itunya. Seperti itu sih Jab. Jadi kalau misalnya mau maksain 3 back, kirinya biar Jarrod Bowen aja. Kenapa? Jarrod Bowen kan dalam tanda petik serba bisa ya. Dia bisa sebagai wingback kiri, sebagai gelandang bertahan walaupun nggak jago, tapi setidaknya bisa gitu. Kalau mau emang maksain pakai tetap 3 back seperti itu sih Jar. Gue penasaran sih. Mainnya jangan terlalu deep Kang ya belakangnya. Jangan terlalu deep. Jadi biar aja ya untuk menjaga kedalaman cukup 3 orang aja, Trippier, Kyle Walker, Guehi sama John Stone yang itunya. Makanya gue cuma cukup 1 Declan Rice aja atau Conor Gallagher, baru Maino sama Bellingham di depannya. Juga tuh sama pandit-pandit Inggris, padahal pemain belakangnya tuh punya speed. Iya. Buat bisa cepet recover gitu. Makanya, kenapa lu main terlalu dalam gitu? Harusnya berani main high defensive melepaskan line gitu. Umpan behind enemy lines lah kalau kata orang Kulon. Oke, itu dia scorer beberapa pembahasan kita di episode kali ini, karena kita agak sedikit lebih cepat nih tayangnya. Langsung tayang di hari Selasa karena di hari Kamis itu pertandingan terakhir fase grup. Habis itu di Sabtu ya. Sabtu itu udah main lagi 16-1. Iya. Di knockout. Jadi kita lihat, nanti kita bahas lagi entah itu Jumat atau di Senin depannya. Kita lihat kalau pembagian ininya menarik, kita bahas di Jumat kali. Oke. Kalian setuju atau enggak? Tuh saya di kolom komentar. Gue Fajar Dul Fahmi, Arman Mauki, dan juga Kang Jalu Wisnu Wirajati pamit. Bye bye.